Furqan. Salatullahi wa salamuhu ala man uwahiyal Qur'an wa ala alihi wa ashabihi dhabil Qur'an. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim wa adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bin nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi ya fattahu ya alim. Iftah alaina fathan qariba waftah alaina fathan mubina. Hadratul mukarramun, para masyayikh, para asatidz, para guru-guru yang mulia, bil khusus segenap jajaran pengurus Masjid Ar-Rahman yang saya hormati, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, adik-adik hadirin wal hadirat yang hadir di malam ini, mudah-mudahan semua kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tidak terhingga, wabil khusus nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam ini yang pokok, sehingga dengan rangkaian nikmat ini pada malam ke-22, pada malam ke-22 wabil khusus saya bisa duduk bersimpu di masjid yang mulia ini bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian dalam rangkaian acara taklim yang tema besarnya adalah saling ini. Semua kita dilimpahkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah atau menjadi perantara kita kelak dipertemukan kembali oleh Allah di surganya. Amin. Shalawat salam Allah semoga Allah limpah curahkan kepada uswah qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Besar harapan kita lewat untayan salam kita, lewat untayan sholawat kita, mudah-mudahan semua kita diakui sebagai umatnya Nabi. Amin. Karena kalau berbicara tentang pengakuan ini mahal. Kalau ngaku murah, bahkan tidak bayar. Boleh kita ngaku umat Nabi, tapi belum tentu Nabi ngaku kita sebagai umatnya. Yang susah itu diaku oleh Nabi. Yang mudah dan murah itu ngaku sebagai umatnya Nabi. Kalau untuk diaku sebagai umatnya Nabi perlu syarat. Syaratnya adalah kita harus mengikuti jejak langkah beliau. Maka kita menghibah memohon kepada Allah mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Salah satu sunnahnya adalah yang seperti ini. Bulan Ramadan kita ada siyam, ada qiyam. Siyam berpuasa pada siang hari, qiyam menghidupkan malam harinya dengan tarawih, dengan tadarus, dengan sahur, ya, dan dengan amal-amalan yang lainnya. Bahkan kalau berbicara tentang sahur, bukan sekedar kita untuk kuat berpuasa esok harinya, enggak. Tapi Rasulullah bersabda, tasaharu fa inna fis sahari barokatun. Makan sahurlah kalian, karena dalam waktu sahur itu ada keberkahan. Sebenarnya kita cari berkahnya, sehingga sahur sebenarnya nggak usah banyak makannya, supaya kuat minumnya 10 gelas supaya tetap segar, es diparut tetap segarnya. Nggak usah begitu, karena sahur cari berkah sebenarnya. Ini salah satu sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ditambah lagi kalau berbicara tentang sistem, ya di situ disunahkan juga makan kurma, baik sahur ataupun saat berbuka, ya, makanan yang syarat dengan gizi-gizi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mau dan mampu, karsa dan kuasa untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya mengucapkan jazakallah ahsanal jaza atas kesempatan yang diberikan oleh panitia untuk bisa bersilaturahim. Kalau tidak salah sudah 2 tahun saya nggak bersilaturahim masjid ini seiring dengan pandemi. Sudah 2 tahun tidak bersilaturahmi dengan ayah, bunda, bapak, ibu, hadirin wal hadirat di perumahan ini, di Masjid Ar-Rahman ini. Tapi kalau
kontakan, alhamdulillah dengan Pak Julianto saya sering kontakan ya Pak ya. Itu sering kontakan kan gitu terkait dengan proyek besar, proyek akhirat ya, itu yang sampai hari ini belum kelar-kelar kan gitu. Kita sedang membangun asrama santri putra. Alhamdulillah sama beliau sering kontakan, dan alhamdulillah juga investasi dari beliau dan masyarakat sini juga ada barangkali ke sana ya, rumah kita bersama kelak di akhirat ya. Pondok Yatim Duafa Ibadur Rahman. Tetapi walaupun secara fisik sudah 2 tahun tidak bertemu kan gitu, insya Allah di dalam doa kita senantiasa bertemu. Itulah salah satu hikmah dalam baca doa tahiyat, kita masuk rukun, bahkan itu ya, rukun qauli, rukun ucapan. Ada kalimat assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Konon katanya waktu Isra Mi'raj dulu Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Jadi penghormatan kalimat baik kata Rasul itu adalah milik Allah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera atas semua hai nabiku, kata Allah. Tapi Nabi minta kepada Allah, ya Allah, kalau kau limpahkan keselamatan atasku, tidak hanya atasku, aku mohon limpahkan keselamatan kepada orang-orang mukmin dan hamba-hambamu yang soleh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Sehingga orang mukmin itu senantiasa bertemu di dalam doa-doanya itu di waktu sholat. Sehingga kalau fisik kita nggak ketemu, tapi insya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam rangkaian doa kita senantiasa bertemu. Bahkan Hasan Al-Banna rahimahullah taala, beliau ini kalau berdoa setiap orang yang pernah ketemu dengannya, jamaah manapun, itu senantiasa dibayangkan. Makanya kalau beliau berdoa itu lama. Kenapa? Karena senantiasa dibayangkan doa para jamaah-jamaah. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ukhuwah. Alhamdulillah, walaupun secara fisik kita tidak dipertemukan oleh Allah hampir 2 tahun, wallahu alam, saya yang dulu sempat ketemu 2 tahun yang lalu, apakah hari ini atau malam ini sudah tidak ada, saya nggak tahu kan gitu ya. Dulu ketemu dengan siapa waktu 2 tahun yang lalu, sekarang barangkali sudah tidak ada gitu ya. Allah alam. Masih lengkap? Alhamdulillah, dilindungi oleh Allah. Karena di kampung saya di situ, di Drabas itu memang banyak juga Pak yang wafat itu ya, karena pandemi ini ya. Ya alhamdulillah, barangkali kita masih diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala usia, sehingga alhamdulillah sekarang pandeminya sudah berkurang, sudah melandai, bahkan sekarang sudah boleh mudik ya. Gitu. Tapi kalau nanti ada open house katanya tidak boleh makan-makan. Boleh makan, kalau bicara. Ya kita ngikutin saja ya. Yang penting semua kita ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian ya, barangkali karena kondisi juga ya, karena tidak bisa bersilaturahim atau jalan bersilaturahim. Mudah-mudahan tapi tetap ukhuwah kita terjalin dari dunia sampai akhirat kelak. Insyaallah pada malam yang mulia ini, tema tadi sudah disampaikan, kita akan bersilaturahim, berbicara, sharing, bertausiah tentang nuzulul Quran. Berbicara tentang nuzulul Quran, istilah ini barangkali tidak asing di telinga kita. Nuzulul Quran ini istilahnya bahasa Arab, tapi kalau diartikan ke bahasa kita, nuzulul Quran itu adalah diturunkannya Al-Quran, dari kata nazala yanzulu, artinya nuzul Quran itu adalah diturunkannya Al-Quran. Ini setiap bulan Ramadan ini mayoritas di kita itu memperingati saat-saat diturunkannya nuzul Quran atau malam peringatan nuzulul Quran, walaupun ada kalanya tanggalnya berbeda. Kalau saya di sana sama anak-anak, nuzul Quran itu peringatannya malam tanggal 17. Kalau di sini malam tanggal 22. Beda ya? Enggak. Memang kenapa? Memang tafsiran ulama pun itu berbeda tentang nuzulul Quran. Ya, berbeda tentang nuzulul Quran. Setidak-tidaknya dalam Al-Quran ada 4 informasi penting yang Allah sampaikan tentang nuzulul Quran di 4 surat yang berbeda. Ya. Kita populernya di surat apa? Di surah Al-Qadr ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, kita yang familiarnya, yang akrab di telinga kita tentang nuzulul Quran ini adalah surah Al-Qadr. Padahal ulama menyebutkan bahwa rangkaian surat yang menunjukkan tentang turunnya Al-Quran ini tidak hanya di dalam surah Al-Qadr. Ada dalam surah Al-Baqarah ayat 185 berkaitan dengan ayat yang menerangkan tentang wajibnya berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Rangkaian-rangkaian ini sebenarnya kata ulama ada kaitannya. Kalau dalam Al-Quran disebutkan surah Al-Qadr tentang informasi Lailatul Qadar, itu kaitan dengan turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Jadi Allah sebutkan turunnya Quran itu pada malam Al-Qadar. Ya, kalau begitu Lailatul Qadar itu malam apa siang? Malam. Malam apa siang? Dulu waktu saya nyantren dan waktu saya kuliah sempat nanya, loh katanya Ustadz, gimana sih, kan di alam dunia ini, di bumi ini kan waktu ini nggak sama ya. Kita dengan Saudi Arabia bedanya 4 jam, lebih duluan kita. Nah, kalau sekarang di kita jam 8 umpamanya, di sana baru jam berapa? Jam 4, baru jam 4. Jam 4 sore kan? Baru jam 4 sore, berarti di sana masih siang. Kita udah malam. Terus kalau turunnya Allah menurunkan alam Lailatul Qadarnya serentak gitu ya, berarti di sana masih. Jawaban maklum ya, kadang-kadang supaya banyak yang bertanya. Jadi Lailatul Qadar ini turunnya siang apa malam? Malam. Sampai di sini Said Alwi Al-Maliki yang menjadi mufti di Mekah menyebutkan sebenarnya malaikat ini punya hari raya. Hari rayanya 2, persis seperti kita nih umat manusia. Kita juga umat manusia punya hari raya. Hari rayanya 2. Hari raya apa kita? Idul Fitri dan Idul Adha. Malaikat juga sama, punya 2 hari raya. Hari raya malaikat itu yaitu pada malam nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Yang namanya hari raya pasti orang bahagia. Bahkan ketika hari raya tidak boleh orang sedih, enggak boleh orang lapar. Nah, inilah rahasia kenapa hari raya haram puasa. Nanti ibu-ibu serajin apapun puasa, enggak boleh bu pas lebaran puasa, enggak boleh. Orang yang puasanya enggak pernah buka-buka sekalipun, pas hari raya wajib puasa. Maka kata ulama haram hukumnya kalau orang nanti hari lebaran, hari raya berpuasa. Apa maknanya? Pas hari raya harus gembira semua. Bahkan bagi-bagi itu
Sehingga rahasianya kenapa zakat fitrah itu makruh hukumnya kalau ditunaikan setelah sholat Id. Makruh itu. Kenapa? Karena waktunya orang bahagia baru dikeluarin. Ngebagiinnya siapa yang mau ngebagiinnya? Terus kepada siapa nanti sasaran pembagiannya? Ada waktu wajib pembagian zakat fitrah itu. Kapan waktu wajibnya atau sudah masuk waktunya, manjing waktunya? Pas malam tanggal 1 Ramadan itu sudah masuk pembayaran zakat fitrah. Waktu terbaiknya kapan? Waktu terbaiknya konon kata ulama itu pas malam Idul Fitri sebelum melaksanakan sholat Id. Tapi waktu zamannya Sayyidina Umar bin Khattab itu justru tidak dilakukan saat itu. Kenapa? Ditarik lebih awal. Kenapa? Karena manusianya sudah banyak. Ya, manusianya sudah banyak. Pembagiannya repot kalau pas zakatnya malam. Gitu. Karena apa? Harta zakat ini harus sampai kepada mustahiknya sebelum terbenamnya matahari. Ini harus sampai kepada mustahiknya. Hati-hati nanti ya kalau misalkan jadi panitia pengumpul zakat, jangan sampai zakatnya nyebrang ke tanggal 2 Syawal. Ya. Walhasil hikmahnya apa? Supaya orang berbahagia. Nah sama kalau manusia berbahagia dengan adanya hari raya, malaikat pun berbahagia dengan adanya hari raya. Makanya malaikat obral pahala yang diberikan oleh Allah. Pas kapan? Pas malam nisfu Sya'ban, pas malam Lailatul Qadar. Sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di situ secara spesifik disebut warruhu, ini malaikat Jibril. Malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya turun pada malam itu. Untuk apa? Min kulli amr, membawa sejumlah urusan-urusan yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, kata Ibnu Abbas disebutkan malam Lailatul Qadar itu disebut dengan malam penentuan. Jadi takdir manusia setahun ke depan itu ditentukannya itu pada malam Al-Qadar ini. Kalau di malam Al-Qadar, kalau tahun depan ditakdirkan pada malam Al-Qadar itu dia akan pendek umurnya atau umurnya akan selesai, maka ketika kita berdoa dan minta dipanjangkan umur akan Allah panjangkan. Kalau misalkan pada malam itu pada tahun itu Allah takdirkan belum ada jodohnya, itu bisa diperbaharui takdirnya pas malam Lailatul Qadar. Walhasil dia bisa dapat jodoh pada tahun itu. Kalau rezekinya seret juga sama begitu, maka malam Lailatul Qadar itu adalah malam penentuan. Sehingga dianjurkan ketika datangnya malam Lailatul Qadar ini memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahasa yang kemudian populer itu melaksanakan iktikaf, ya, melaksanakan iktikaf semampu sebisanya kita. Kembali lagi. Nah, turunnya Lailatul Qadar ini, turunnya Al-Qur'an ini itu terjadi pada malam Al-Qadar. Pada malam Al-Qadar. Lalu bertanya, apa sih malam Al-Qadar itu? Sebelum Allah menjawab dengan kalimatnya Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, di ayat yang lain disebutkan Lailatun Mubarakun. Jadi malam Lailatul Qadar itu disebut dengan malam yang penuh dengan keberkahan. Sehingga saking berkahnya malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya begitu. Jadi kalau ayatnya dihubungkan dengan kalimat tadi Lailatun Mubarakun, malam yang penuh dengan keberkahan, saking berkahnya pada malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kata ulama, andai kata orang melaksanakan ibadah pada malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, atau lebih baik daripada 83 tahun. Tetapi yang menarik justru di sini disebutkan informasi tentang Al-Qur'an. Jadi yang di zoomnya itu dua. Pertama Quran, yang kedua Lailatul Qadar. Quran mulia, Lailatul Qadar mulia. Quran yang mulia ini turunnya pada malam Al-Qadar itu. Lalu kapan malam Al-Qadar itu? Nah tadi dijawab, disambungkan dengan surah Al-Baqarah.
ayat 185, Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan saat-saat turunnya Al-Quran. Terjawab sudah. Berarti Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadan. Gitu. Jadi turunnya Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Di Al-Baqarah disebutkan turunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Berarti bisa disimpulkan bahwa malam yang mulia itu turunnya pada bulan Ramadan. Nah, kemudian tepatnya kapan? Ya, tepatnya kapan ini? Ada di dalam surah ke-8. Surah apa itu? Surah ke-8. Al-Anfal, harta rampasan perang. Di situ ada kalimat yaumal taqal jam'an. Yaumal taqal jam'an ini artinya hari di mana bertemunya dua pasukan besar. Informasi penting tentang terjadinya perang Badar. Berkenaan dengan informasi penting perang Badar ini, di Quran tersebut, di ayat tersebut surah Al-Anfal disebutkan bahwa yaumal taqal jam'an itu berkenaan dengan turunnya Al-Qur'anul Karim. Sehingga dengan ini menjadi terang teka-tekinya bahwa turunnya Al-Quran ini pada saat terjadinya perang Badar. Kapan itu? Pada bulan Ramadan. Tanggal berapa? Menurut ulama ahli sejarah, terjadinya perang Badar itu pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Nah, sehingga banyaklah kemudian ulama menyimpulkan bahwa nuzulul Quran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Tapi kemudian ada ulama yang komentar lagi. Kan Quran ini di mushaf kita lihat susunannya dari surat apa? Surat Al-Fatihah. Berakhir di surat An-Nas. Kalau di sejarah yang pernah kita dengar, yang pertama kali Nabi SAW terima wahyu surat apa? Surat Al-Alaq. Beda. Di Quran urutannya surat Al-Fatihah dulu, tapi yang Nabi terima pertama adalah surah Al-Alaq. Jadi ini sebenarnya yang benar urutannya yang mana? Itu ya. Nah, sehingga komentar ulama ini dijelaskan lagi, oh ternyata turunnya Al-Qur'anul Karim ini secara keseluruhan konsepnya Allah turunkan ke Lauh Mahfuz tanpa suara, tanpa huruf, itu seluruh Al-Qur'an. Seluruh Al-Quran Allah turunkan ke Lauh Mahfuz dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu jumlatan wahidatan. Diturunkannya sekaligus langsung. Semua. Berapa jumlahnya? 114 surat, 30 juz. Konon katanya jumlah ayatnya itu 6.200 lebih. Bahkan ada yang menyebut genap angkanya ya, 6.666 ayat ya. Percaya tidak? Silakan saja dihitung. Gitu ya. Tapi ulama ada yang menghitungnya begitu. Nah, ini yang tadi 114 surat, 30 juz itu diturunkan oleh Allah ke Lauh Mahfuz itu sekaligus, nggak dicicil. Turunnya kepada Nabi Muhammad SAW ini dicicil dan sudah diterjemahkan oleh malaikat Jibril ke dalam bahasa Arab. Nanti takut-takutnya ada orang yang bertanya, Quran dengan bahasa apa? Dengan bahasa Arab. Kan Quran itu kalamullah, ucapannya Allah, perkataannya Allah. Nanti orang bisa menyimpulkan kalau begitu Allah itu bahasanya bahasa Arab. Ya. Oh, ini akidahnya jadi sesat kalau gitu. Kalau Allah bahasanya bahasa Arab, berarti Allah sama dong kayak orang Arab, punya bahasa, bahasanya bahasa Arab. Ini. Orang Sunda nanti tersisihkan, orang Indonesia nanti tersisihkan, orang Batak nanti tersisihkan, kan gitu. Kenapa? Karena Allah bahasanya bahasa Arab. Allah ini tidak berbahasa seperti manusia kita. Justru yang menjadikan adanya bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbahasa-bahasa itu adalah kuasanya Allah. Loh, terus Al-Quran jadi bahasa Arab. Quran jadi bahasa Arab ini sudah diterjemahkan oleh malaikat Jibril. Sudah diterjemahkan. Jadi Quran yang hari ini kita baca, mushaf yang kita baca ini sudah ditranslate oleh malaikat Jibril ke dalam bahasa Arab. Lauh Mahfuznya seperti apa? Wallahu a'lam. Enggak tahu. Tapi susunannya dalam hadis kita temukan susunannya itu sudah tauqifi. Tauqifi itu artinya susunannya sudah dari Allah, bahwa Quran itu dari mulai surah Al-Fatihah berakhir di surah An-Nas.
Ya, tapi diturunkan kepada Nabi ini itu munajaman, dicicil. Bahkan turunnya juga acak. Tidak dari surah Al-Fatihah dulu. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan. Dicicil. Ya. Nah, ini ada hikmahnya juga bagi kita. Jadi kita pun Bapak Ibu menjalankan syariat itu dicicil. Ya, tidak bisa sekaligus. Jadi sunatullah kalau anak kita hari ini belum mampu berpuasa sampai maghrib tidak apa-apa. Ya, tidak ada apa-apa. Berlatih menahan laparnya sampai duhur. Tapi kita bilang ke anak kita puasa itu sampai maghrib. Tapi kalau tidak kuat nggak apa-apa, buka aja duhur. Kita masih berlatih ini dalam rangka berlatih, karena nggak ada puasa sampai duhur kan, gitu ya, nggak ada. Puasanya sampai duhur aja, nggak ada puasa sampai duhur, puasa mah sampai maghrib. Tapi dalam rangka melatihkan nggak apa-apa, nanti duhur berbuka saja. Nah tahun depannya latih sampai asar, karena urusan syariah ini bertahap. Itu sehingga kita jangan sedikit menjas kepada orang tua, kok gitu, kok gini gitu ya. Kalau mampunya baru segitu nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Islam ini luwes gitu ya. Wa ma ja'ana 'alaikum fid dini min haraj. Nabi ya apa? Allah tidak menjadikan urusan agama ini berat. Ya. Tidak berat urusan agama ini, mudah, ringan, bisa dilaksanakan. Ada cerita, pernah dengar cerita ini tentang ada sahabat yang kemudian melanggar aturan saum di siang hari. Suami istri melaksanakan hubungan intim siang hari kan nggak boleh. Ya, datang tuh sahabat kepada Rasulullah, malu dia, tapi karena dia sudah menyerahkan jiwa raganya kepada Islam, kepada syariat, akhirnya nanya kepada Rasulullah, saya sudah melaksanakan dosa besar, apa dosanya kamu? Saya siang hari melaksanakan hubungan dengan istri saya. Kata Rasul, ya kalau gitu kiparatnya kata Rasul puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, jangankan 2 bulan, ini yang 30 hari aja saya nggak bisa. Apalagi kalau 2 bulan. Apalagi kalau 2 bulan. Kata Rasulullah, ya kalau kamu tidak bisa puasa berturut-turut 2 bulan, kamu harus memberi makan fakir miskin 1 bulan. Akhirnya dia nanya lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, di kampung itu saya termasuk orang miskin, nggak mampu saya kalau harus memberi makan kepada fakir miskin. Ini kata Rasulullah, tunggu kalau gitu. Rasulullah masuk ke rumah, kemudian mengambil sekeranjang kurma, dikasih. Nah ini kalau gitu kasihkan kurma ini kepada orang yang paling miskin di kampungmu sebagai kiparatmu. Ini sahabat masih komentar, ya Rasulullah, di kampung itu yang paling miskin saya. Kalau gitu kata Rasulullah, bawa kurma ini, makan mereka sama keluarga. Kan ringan sebenarnya kan, hukum itu ringan. Justru kalau mempersulit itu barangkali orang yang antipati terhadap Islam. Nah ayat Quran itu turun secara bertahap selama konon katanya 22 tahun, 2 bulan, 23 hari. Kalau digenapkan menjadi 23 tahun. Turun ini secara bertahap, maksudnya apa? Ini karena sesuai dengan situasi dan kondisi. Ketika umat bertanya, dijawab. Umat kemudian belum mampu ini, ayatnya ini. Mohon maaf, tentang ziarah saja, waktu di Mekah ayatnya itu adalah larangan berziarah. Kenapa? Karena belum kuat akidahnya, masih banyak yang minta-minta ke kuburan. Tapi setelah di Madinah lain lagi perintahnya, fazuruha, disuruh untuk berziarah. Nah jadi hikmahnya apa? Ayat ini diturunkan secara munajaman, dicicil, itu kemudian untuk mempermudah menjalankan syariat. Hikmahnya begitu. Nah jadi diturunkan ke nabinya itu tidak di Al-Fatihah dulu, tapi dimulai dari surah Al-Alaq, berakhir nanti di surah Al-Maidah. Berakhir di surah Al-Maidah. Kalau begitu jelas barangkali bagi kita ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan seluruh konsep Al-Qur'an ini jumlatan wahidatan, konsep secara keseluruhan itu diturunkan ke Lauh Mahfuz seluruhnya.
Susunannya dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, tapi diturunkan ke Nabi Muhammad SAW dengan cara dicicil. Makanya nanti kalau kita lihat di mushaf itu ada tartibul mushaf, ada tartibun nuzul, ada urutan turunnya, ada urutan di mushaf. Berbeda tadi ya. Surah Al-Fatihah itu bukan urutan pertama surat kalau nanti berbicara tentang tartibun nuzul. Saat-saat diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sekilas barangkali ya berbicara tentang sejarah saat-saat Al-Quran diturunkan. Lalu kenapa sebenarnya kita memperingati nuzul Quran? Nah, paling tidak harus ada hal yang esensi yang kemudian kita bawa sehingga peringatan ini tidak hanya sekedar seremonial, tapi peringatan ini justru menjadi motivasi amal kita barangkali untuk lebih cinta kepada Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa ini pernah meminta kepada Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa meminta menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi Musa alaihi salam ketika menerima dari Allah Subhanahu Wa Taala kitab Taurat, ini pernah ada percakapan dengan Allah. Di dalam tafsir At-Taisir yang ditulis oleh Imam An-Nasafi, beliau ketika mentafsirkan surah Al-Baqarah ayat 2, ada kalimat di situ, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam bahasa Arab, kalimat dzalika itu biasanya nunjuk sesuatu yang jauh. Artinya itu, kan ya? Dzalikal bait itu adalah rumah. Kalau yang nunjuk yang dekat biasanya kalimatnya hadza. Tapi dalam surah Al-Baqarah itu disebutnya bukan hadzal kitab tapi dzalikal kitab. Kan kadang-kadang kalau misalkan kita berbicara tentang percakapan jadi hal yang aneh juga. Kita sedang memegang mushaf, pantasnya ini apa itu? Ini. Tapi kalimatnya dzalika, terkesan sedang menunjuk yang jauh. Makanya kata Imam Nasafi sebenarnya betul ini sedang menunjuk yang jauh. Awal kisahnya itu dari sana ketika Nabi Musa alaihi salam menerima kitab Taurat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Singkatnya begini, ketika Nabi Musa alaihi salam menerima kitab Taurat dari Allah yang jumlahnya 1000 surat, setiap surat terkandung di dalamnya 1000 ayat. Jadi kitab Taurat itu kata Imam Nasafi jumlahnya ada 1 juta ayat. Ada 1 juta ayat. Nah, ketika Nabi Musa diberi 1 juta ayat ini, itu lumayan berat kata beliau. Ya Allah, wa man yantiqu qira'ata hadzal kitab wa hifdhuhu, siapa orang yang mampu baca kitab ini dan menghafalnya. Bayangkan suratnya 1000, ayatnya 1 juta. Siapa yang bisa baca dan menghafalnya? Tapi jawaban Allah itu lebih dahsyat lagi. Kata Allah, "Hei Musa, sesungguhnya aku menurunkan kitab a'dhamu min hadza, justru lebih dahsyat daripada ini." Ya, apa enggak melotot tuh Nabi Musa? Taurat saja sudah dahsyat, di dalamnya ada 1 juta ayat. Ini ada yang lebih dahsyat daripada ini. Sampai Nabi Musa bertanya, kepada siapa katanya kitab ini diturunkan? Kata Allah, kitab ini diturunkan kepada khataman nabiyyin, kepada nabi terakhir. Kemudian kata Nabi Musa, bagaimana nanti umat membacanya? Padahal saya tahu umat nabi akhir zaman itu pasti umurnya pendek-pendek, fisiknya kecil-kecil. Umurnya pendek, fisiknya juga pendek-pendek, kecil-kecil gitu ya. Ya kita dibandingkan dengan Nabi Musa, dengan umat-umat terdahulu memang kalau orang Sunda bilang mah cau mah tinggal butitina gitu. Kalau pisang ada apa? Jantung ya. Nah itu kan yang terakhir. Terakhir sebelum jantung itu nanti ada sekatan pisang yang memang kecil-kecil gitu ya. Jadi umat itu semakin sini tuh semakin mengecil. Ya kayak kita ini mungkin. Dulu tinggi-tinggi, bahkan katanya kuburan Nabi Adam yang di mana tuh? Di Jeddah itu ya, 7 meter atau berapa meter? Itu disinyalir kuburannya Nabi Adam. Semakin sini semakin mengecil. Bahkan barangkali mungkin kalau dulu ada cerita dinosaurus, Allah alam itu benar apa tidak gitu. Mungkin itu kadalnya zaman Nabi Adam mungkin ya. Ya harus sesuai dong. Kalau Nabi Adamnya tinggi, masa berasnya segede kita zaman sekarang ini? Mungkin berasnya juga segede gini ya kan gitu ya. Tergantung umatnya. Tuh. Nah kata Nabi Musa, yang saya tahu umat akhir zaman itu umurnya pendek-pendek, fisiknya kecil-kecil. Saya aja nih yang gede-gede dikasih kitab yang 1000 surat 1 juta ayat,
Nggak kebayang gimana baca dan menghafalnya. Apalagi nih umat akhir zaman. Bagaimana jawaban Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni aisaruhu alaihim hatta yaqra'uhu sibyanuhum." Aku akan mempermudah orang-orang atau umat ini untuk mempelajarinya hatta sibyanuhum, bahkan sampai bocah-bocah kecil pun akan sanggup membaca dan menghafalnya. Nah, ini senada dengan firman Allah dalam surah Al-Qamar, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an, maka adakah yang mengambil pelajaran dari Al-Qur'an tersebut. Nah, ini bukti di Quran di RCTI ada peserta hafid cilik yang namanya Musa. Umurnya berapa tahun? 6 tahun apa 7 tahun ya? 6 tahun apa 7 tahun itu? Hafal Al-Qur'an. Dan bukan Musa saja, ada Najah yang cacat kan? Tapi hafal Al-Qur'an. Nah, ini janji Allah kepada Nabi Musa, aku mudahkan umatnya, bahkan sampai anak-anak kecilnya, bocahnya, aku mudahkan untuk membaca dan menghafalnya. Nah, sehingga Nabi Musa itu bertanya kemudian, bagaimana ini cerita diturunkannya? Sampai kemudian ada kitab yang menakjubkan ini. Kata Allah, sesungguhnya aku menurunkan dari langit ini 104 kitab. Berapa? 104 kitab. Khamsina ala Syis, 50 kitab aku berikan kepada Nabi Syis. Wasalasina ala Idris, 30 kepada Nabi Idris. Kemudian 20 kepada Nabi Ibrahim. Taurat kepada engkau, Zabur kepada Daud, Injil kepada Nabi Isa. Jadi jumlahnya berapa? 103 ya. Nabi Syis 50, Nabi Idris 30, jadi berapa? 80. Nabi Ibrahim 20, jadi berapa? 100. Nabi Isa 1, Nabi Musa 1, Nabi Daud 1, jadi 103. Sisanya kata Allah, wa dzakarat al-kainatu fi hadhil kutub, maka sisanya menjadi rangkuman dari semua kitab ini. Apa rangkumannya kata Allah? Rangkumannya yakni 114 surat, yang 114 surat ini aku kumpulkan dalam 30 juz. 30 juz ini aku kumpulkan dalam 7 ayat, yakni surah Al-Fatihah. Makanya kata Imam Ali, rahasia Quran itu ada dalam surah Al-Fatihah. Kayak macam mukadimah, Pak. Ya, kalau kita baca buku, mau tahu buku itu isinya apa, baca aja mukadimahnya. Insya Allah dengan baca mukadimah itu paling tidak 25% lebih kita sudah tahu maksud buku ini mau kemana. Baca aja mukadimahnya. Bahkan ada ulama yang bilang dengan membaca mukadimah itu cukup orang baca buku itu, karena akan tahu arahnya kemana. Kalau kita mau baca Al-Quran, pengen tahu Al-Quran itu seperti apa di dalamnya, kuasai Al-Fatihah, kuasai tafsir Al-Fatihah. Nanti tahu ini arah Quran ini akan kemana sebenarnya. Nah, maka kata Imam Ali, itu rahasia Quran itu adalah surah Al-Fatihah. Maka ketika sudah selesai ini, dikumpulkan Al-Quran dalam surah Al-Fatihah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka surah pertama Al-Baqarah ini dengan kalimat alif lam mim. Ini informasi disampaikan kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihissalam. Makanya ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, berhadapan dengan orang Yahudi. Kan orang Yahudi itu ngaku nabinya Nabi Musa. Itu bisa ketahuan ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, orang-orang Yahudi sedang berpuasa pada bulan Muharram, tanggal 10, kita sebut dengan puasa Asyura. Sahabat aneh, bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, orang Yahudi pada puasa. Kata Rasul, mereka puasa apa? Coba tanya. Pas ditanya, kenapa kalian berpuasa? Jawaban mereka, pada hari ini tanggal 10 Asyura, hari di mana Nabi kami diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ketika Nabi kami menyeberang laut merah dari kejaran Fir'aun. Jadi kami bersyukur kepada Allah dengan berpuasa. Kata Rasulullah, sesungguhnya kita yang pantas untuk berpuasa. Bahkan kalau aku ada kesempatan masih hidup tahun depan, kita puasa supaya beda dengan orang Yahudi 2 hari. Jangan tanggal 10 saja, tapi dengan tanggal 9. Nah, ini jadi dasar hukum. Tahun depannya Nabi SAW sudah wafat, tapi jadi dasar hukum bahwa sunnah puasa di bulan Muharram ini tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, kan Yahudi ini nabinya Nabi Musa, mereka ngaku nabi itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika Nabi hijrah ke Madinah untuk menguatkan tentang nubuah beliau, untuk menguatkan tentang kenabian beliau, maka beliau
keluarkan firman Allah dengan kalimat alif lam mim. Dzalikal kitab. Kitab itu, kitab yang mana? Kitab yang dijelaskan kepada Nabi Musa. Kan ente baca tuh kitab di kitab Taurat. Ada nggak tuh kisahnya? Kurang lebih begitu. La raiba fihi hudalil muttaqin. Tapi mohon maaf, walaupun dijelaskan dengan terang benderang, tetap jahadat al yahudu. Tetap saja orang Yahudi itu malah berpaling, tidak mau beriman. Ya. Nah, dari kisah ini sampai Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah supaya ingin dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Saking agungnya kitab Al-Quran ini. Tapi kata Allah, kan ente mah sudah jadi nabi, ngapain minta jadi umatnya Nabi Muhammad? Kan sudah jadi nabi bagiannya. Tapi kata Nabi Musa, kan saya jadi nggak kebagian Al-Quran. Bahkan banyak nanti hadis-hadis yang mengatakan tentang keutamaan Al-Quran, dari baca, paham sampai mengamalkan itu. Ya, tentang baca saja hadisnya banyak itu. Tidak ada zikir yang paling agung kecuali bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena setiap huruf itu akan dibalas dengan pahala. Kalau kita baca sholawat 1 kali baru dibalas 10. Tapi kalau Al-Quran, baca Al-Quran 1 huruf dibalas 10. Kata ulama 1 huruf dibalas 10 itu kalau kita bacanya nggak pakai wudhu. Misalkan ibu-ibu nih hafal Al-Quran, hafal nggak Bu Quran? Alhamdulillah hafal ya surah Al-Fatihah. Kita hafal Quran surah Al-Fatihah. Kita baca Fatihah nih, baca Quran. Kita nggak punya wudhu, maka setiap huruf dalam bacaan Al-Fatihah itu akan dibalas oleh 10 kebaikan. Kalau nggak punya wudhu, kalau punya wudhu bukan 10 kebaikan tapi 25 kebaikan balasnya. Kalau punya wudhu, makanya lebih baik mana baca Quran punya wudhu atau tidak wudhu? Punya wudhu. Apa? Sama dengan THR. Iya. Sama dengan THR. Nah, terus kalau baca Qurannya dalam sholat, beda lagi pahalanya. Tergantung sholatnya sedang duduk, sambil duduk, apa sambil berdiri. Kalau sholatnya sambil duduk, 1 huruf dibalas 50 kebaikan. Kalau sholatnya, emang sholat sambil duduk boleh? Boleh kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh sambil duduk. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh, kecuali kita benar-benar nggak mampu. Kalau sholatnya sambil duduk, kita baca Al-Quran dalam sholat tersebut, maka 1 huruf akan dibalas 50 kebaikan. Bagaimana kalau sholatnya sambil berdiri? Kalau sholatnya sambil berdiri, 1 huruf akan dibalas 100 kebaikan. Makanya Nabi SAW itu pernah sholat tahajud cuma 2 rakaat. Dari pertengahan malam sampai menjelang subuh cuma 2 rakaat. Ya luar biasa bacaannya, 1 rakaatnya 5 juz. 1 rakaatnya 5 juz. Nah, banyak nanti hadis-hadis yang mengatakan tentang keutamaan bacaan Al-Quran. Bahkan ada salah satu hadis menyebutkan hati ini kayak besi. Besi kalau kena air apa? Berkarat. Sama hati juga kalau kena dosa pasti jadi berkarat. Lalu dengan apa dibersihkannya hati? Dibersihkannya hati itu dengan tilawatil Quran. Kalau hati sudah mengeras, maka untuk melunakkan hati, baca Al-Quranul Karim. Banyak ya. Nah makanya singkatnya Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan umat Nabi, pengen dijadikan umat Nabi Muhammad karena keagungan Al-Quran ini. Terus bagaimana dengan kita? Kita mah Pak gak usah minta ya. Gak usah minta kepada Allah, kita mah sudah jadi umatnya Nabi. Ya, kita ditakdirkan hidup zaman Nabi Muhammad SAW ini. Di Al-Quran disebutkan summa awrastal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Alkitab itu kepada hamba-hamba yang kami pilih. Siapa? Ya kita. Kita tidak ditakdirkan oleh Allah hidup zaman Nabi Musa, tapi kita ditakdirkan hidup zaman Nabi Muhammad. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kata Allah, mereka yang diwariskan Al-Quran itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kita masuk kelompok mana nih? Yang pertama, faminhum dzalimun linafsi, ada kelompok yang zalim. Siapa yang zalim itu? Dikasih warisan tapi nggak diambil. Ayo kalau misalkan ada seorang anak dapat warisan dari bapaknya, hah? Iya nggak diambil. Tanahnya hektaran, rumahnya banyak, mobilnya banyak, tapi warisannya kagak diambil. Itu anak itu sehat apa kurang waras sebenarnya? Kok warisan nggak diambil? Zalim.
Ada warisan tapi tidak diambil, sementara hidupnya sengsara. Padahal dia punya warisan tapi tidak diambil. Kita sudah ada orang sudah ditakdirkan oleh Allah jadi umatnya Nabi Muhammad SAW, dapat warisan Al-Quran tapi tidak mengambil bagian Al-Quran. Sama Al-Quran itu cuek saja, cuek, ya. Butuh nggak butuh itu ya. Atau pas waktu bersentuhan dengan Al-Quran, pas ada maunya saja kan itu ya. Pas ada maunya baca Al-Quran, ayat kursi. Nanti pas kursinya dapat, ayatnya ditinggal. Tinggal kursinya doang didudukin. Ada maunya, baru bersentuhan dengan Al-Quran. Kalau tidak ada maunya, tidak bersentuhan dengan Al-Quran. Padahal berinteraksi dengan Al-Quran itu menguntungkan dunia dan akhirat. Ada golongan yang pertama disebut golongan yang zalim, tidak mengambil warisan dari Al-Quran. Ya, mengatakan ini mumpung bulan suci Ramadan, maka kita berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Kalau misalkan sanggupnya menghatamkan 1 juz, nggak apa-apa hatamkan 1 juz. Kalau mampunya menghatamkan 2 juz, 2 juz. Kalau setengah Quran, hatamkan setengah Quran. Kalau mampunya 1 kali khotaman, khotamkan. Kalau mampunya nggak bisa, tapi harus berjamaah, nggak apa-apa berjamaah. Saya di situ, alhamdulillah Bu, dengan jamaah pengajian ibu-ibu itu ada amaliyah menghatamkan Al-Quran 2 minggu sekali. Sampai orang itu terdecak kagum, hebat katanya. 2 minggu bisa hatam Al-Quran gitu. Padahal jumlah jamaahnya ada 60. Dihatamkan oleh 60 orang. Bisa 2 minggu sekali ya. Dihatamkan. Jadi ibu-ibu nanti di rumahnya baca Al-Quran. Nanti dilaporkan saja tuh di grup WhatsApp. Oh, saya sudah baca Pak Ustadz, ini sekian halaman. Yang lain sudah baca. Ketika dikalkulasikan semua, oh udah, bagi-bagi juznya, juz berapa. Jadi 2 minggu sekali kita hataman Al-Quran. Upaya supaya apa? Supaya memotivasi kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kalau tidak bisa sendiri, selesaikan dengan berjamaah. Dengan berjamaah bisa hatam Al-Quran. Kalau tidak mampu sendiri. Tapi kalau mampu sendiri lebih baik. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah taala bulan suci Ramadan ini hatam Al-Qurannya 60 kali. Karena baca Al-Qurannya, khatam Al-Quran siang 1 kali, malam 1 kali. Jadi 30 hari 60 kali khataman. Kemarin di Surabaya alhamdulillah ada ya. Di Surabaya kita lihat saudara-saudara kita tarawih dari jam 7:30 malam sampai jam 3:30 dini hari. Nah, imamnya ganti-ganti. Gak tahu makmumnya ganti apa enggak. Alhamdulillah ada tuh yang mampu juga ya gitu. Walaupun bareng-bareng itu, tapi alhamdulillah. Yang kedua, golongan yang kedua yang diwariskan Alkitab itu wa minhum muqtasidun. Ada orang yang ala kadarnya dia ngambil. Ala kadar lah ya mah. Ya. Ala kadarnya saja gitu. Daripada enggak mendingan ngambil ya walaupun ala kadarnya. Kalau ala kadarnya nanti takut-takutnya jadi apa? Jadi nyesal ya gitu. Kayak cerita Nabi Musa alaihissalam bahwa umatnya tuh ke sebuah gua. Pas masuk ke dalam gua itu tiba-tiba gelap, udah mah gelap jadi tambah gelap lagi. Tiba-tiba ada suara, berisik itu suara. Sehingga umat-umatnya bertanya, "Ya Nabi Allah apa nih?" Kata Nabi Musa, "Lah pokoknya itu perhiasan dunia." "Ya apa?" "Ya pokoknya perhiasan dunia. Kalau kami ngambil gimana? Terserah kalian." Nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa. Ada ngambil, tapi kalau kalian ngambil sedikit pasti akan kecewa, ngambil banyak juga akan kecewa. Yang tidak ngambil juga akan kecewa. Kan bingung. Suara apa, bendanya apa. Kalau ngambil kecewa, ngambil sedikit kecewa, tidak ngambil juga kecewa. Akhirnya ada yang ngambil, ada yang enggak. Itu yang nggak usah ngambil dah, nggak ngambil juga bakal kecewa, berat gitu. Yang ngambil, pengen tahu ini mah pokoknya apa lah gitu. Ada yang banyak juga ngambil itu. Lalu tuh pas akhirnya keluar dari gua itu terang, ternyata yang diambilnya itu adalah mutiara. Ya, mutiara. Yang nggak ngambil kecewa nggak? Kecewa, wah saya nggak ngambil. Yang ngambil sedikit, wah saya ngambilnya. Yang ngambil banyak, kecewa juga. Kenapa saya nggak lebih banyak lagi? Ini kecewa. Kalau yang ala kadarnya yang nggak tahu ya begitu akan kecewa. Orang bersentuhan Al-Quran ala kadarnya hari ini di dunia, nanti akan kecewa di akhirat. Ya, kuburannya nanti 5 watt.
nggak terang kayak begini. Ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li asari. Baca Quran karena nanti akan menjadi syafaat ya. Jadi nanti kalau kita ke alam barzakh ini nggak usah pasang listrik, nggak usah pakai lampu pilih, cukup dengan bacaan Al-Quran. Tapi nanti cahayanya seperti apa? Ya seperti kita baca Quran hari ini. Kalau bacanya asal-asalan semaunya ya nanti kadang mati gitu ya. Aliran ini mah. Kongslet ya tergantung bacaannya kan gitu. Nah ini yang ala kadarnya. Yang ketiga, ini golongan yang ketiga, sabiqum bil khairati biidznillah, ada kelompok yang berlomba-lomba bersegera menyambut titah dan perintah Allah. Bahkan tadi yang menghatamkan Al-Quran 1 hari 2 juz. Imam Bukhari menghatamkan Al-Quran itu 2 hari sekali. Jadi bacanya siang seperempat Al-Quran, malam seperempat Al-Quran, sehingga 1 kali khataman Al-Quran itu beliau selesaikan dalam 2 hari. Tadi Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala 1 hari 2 kali khataman. Nah, kita masuk golongan yang mana? Ya, silahkan dinilai sendiri-sendiri. Tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan tolong dan kurnia kepada kita, sehingga kita bisa masuk ke dalam golongan yang ketiga. Bersegera menyambut titah dan perintah Allah, khususnya berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga nanti Allah mudahkan, cepatkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini saja barangkali yang bisa disampaikan terkait dengan materi nuzul Quran. Mohon maaf atas segala kekurangan dari penyampaian materi ini. Sebelum ditutup, barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan dulu ya, ada nggak? Atau cukup saja? Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah jelas ya, Ustaz. Sudah jelas ya? Baik, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, demikian barangkali mudah-mudahan amal soleh-soleh kita duduk tadi ya. Biasa-biasanya barangkali santai-santai setelah tarawih ini. Nah, kita sekarang isi dengan kajian. Mudah-mudahan amal soleh kita, pengorbanan kita ini kemudian menghasilkan buah amal soleh-soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekaligus kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan rangkaian amal soleh kita ini semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bisa mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan ini. Ala hadhihi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sambung hati dulu dengan Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya ya mu'ayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini, sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ومن ذريتنا من أهل القرآن. اللهم إنا نسألك يا الله حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اختم بالسعادة أجلنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم اغفر لأمة محمد رحمة عامة. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم صل أمة محمد. اللهم فرج عن أمة محمد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.